Silakan dimulai. Surat Al-Baqarah 1 saja. Mau berapa? Ya, belajar. Ya, langsung surat. Surat teman-teman saya biasanya. Satu aja surat. Mau boleh? Mau ini? Mau apa? Selamat siang. Benar. Hari ini kita ulang materi majas supaya mantap saat ujian akhir jenjang pada bulan Juni. Kemudian pada tanggal 3. Nanti tahapannya hari ini ada pretest. Nanti menggunakan aplikasi seperti biasa itu. Nah, menguji kemampuan kalian. Kemudian nanti materi, kemudian nanti mengerjakan KPD per kelompok, kemudian nanti tak lanjut penambahan materi lagi, kemudian nanti tugas mandiri itu dikumpulkan di hari Selasa nanti terkait majas. Baiklah, anak-anak yang berbahagia hari ini, yang tidak berangkat, tidak ada, berangkat semua, kompak, berangkat. Agak ramangat, sungai cadangan kelas awal. Silo, alat, bentar. Sebelumnya kita akan pretest dulu. Kita kerjakan sama-sama. Nanti silakan angkat tangan terkait pretestnya. Semua benar jawab. Kemudian nanti setelah pretest, kemudian post test. Nanti. Semoga post testnya nanti nilainya baik. Kalau mungkin pretestnya juga sudah baik, semoga besok asapnya juga lebih baik. Oke. Mari kita mulai. Silakan nanti beriman coba. Silakan dibaca dulu. Kita menggunakan aplikasi seperti biasa tesnya. Kira-kira ini jawabannya apa? Rara, Silo, Siva, kira-kira jawabannya apa? A, B, silakan jawabnya. A, B, C, D, E. Jawab. A. Lanjutkan. Salah nggak apa-apa. Lanjutkan. Yang cewek, silakan. Cesa silakan.
metafora. Lanjut dari sini bro. Masukan dan kawan-kawan. Desa kan? C. Oh C. Ini C lah. Yang sisi khusus ini deh. 1, 2, A. Ayo lanjut. Sana. Keras. 1, 2, 3, 4, 5. Metafora. Selanjutnya yang laki-laki. Kita lihat skor kelasnya. Tirta. Majas hiperbola. Nanti kita ingat lagi. Kalian apa? Majas apa? Apa? Tadi sekarang namanya apa? T. Gini, mari kita lihat skornya. Oke, 20. Semoga nanti post testnya tinggi ya. Oke, kita simpan dulu ya. Nanti semoga proses di akhir pelajaran nanti tinggi. Baiklah, kita lanjutkan. Majas. Kita akan belajar lagi terkait majas supaya tidak lupa. Majas ini biasanya ada di puisi atau lirik lagu itu juga ada. Jadi efektifnya majas itu digunakan di puisi. Majas punya arti pendek seperti gaya bahasa kiasan. Kemudian majas itu adalah gaya bahasa kiasan yang digunakan dalam karya sastra atau percakapan sehari-hari. Majas itu punya tujuan. Tujuannya adalah untuk membuat kalimat terdengar lebih hidup, imajinatif, dan mampu menyampaikan pesan tertentu dengan memberikan efek emosional atau konotasi kepada pembaca maupun pendengar. Kita ulang lagi. Majas itu adalah gaya bahasa kiasan yang digunakan dalam karya sastra atau percakapan sehari-hari. Contohnya, Abigail saat bicara selembut kapas. Ya, Yoyo, pujian. Lanjut. Kemudian ada majas perbandingan. Majas yang membandingkan suatu objek dengan objek lain untuk memberikan efek kiasan. Contohnya, 1. Personifikasi. Personifikasi itu adalah majas yang fungsinya menggantikan fungsi benda mati yang bersikap seperti manusia. Contohnya, daun kelapa itu melambai-lambai tertiup angin. Jadi mengibaratkan daun kelapa yang terkena angin itu seperti manusia yang melambai-lambai. Misalnya Abimanyu dan Asifa, Abi di sini ya, itu melambai-lambai. Itu adalah bentuk dari majas personifikasi. Lanjut. Selanjutnya adalah majas metafora. Itu adalah gaya bahasa yang menggunakan analogi atau perumpamaan langsung terhadap dua hal yang berbeda. Contohnya, perpustakaan adalah gudang ilmu.
Buku adalah jendela dunia. Jadi perumpamaan. Kemudian yang C itu adalah hiperbola. Majas yang melebih-lebihkan suatu keadaan atau peristiwa. Contohnya, suaranya menggelegar, membelah langit. Itu dalam arti biasanya itu adalah petir. Betul? Manusia tidak mungkin suaranya membelah langit. Itu majas yang dilebih-lebihkan. Dan gantengnya melebihi setengah dunia. Mungkin apa? Itu dilebih-lebihkan. Oke, next. Ini majas lanjutan nanti yang dipelajari di kelas 5 dan 6 itu terkait ironi, sarkasme, repetisi, dan retorika. Ini kita skip aja. Ini adalah puisi yang saya sampaikan di awal tadi. Majas itu cocoknya di puisi. Puisinya itu judulnya Amukan Sang Malam. Untuk personifikasi contoh awalnya malam menangis, pelik memeluk bumi. Kemudian membasahi jalanan yang sepi dan sunyi. Tangisnya menenggelamkan seluruh semesta. Itu hiperbola. Membawa pilu yang tak kunjung reda. Di sudut kamar, aku terpaku diam melihat kamu sang matahari di hidupku. Itu termasuk majas Metafora. Yang kini redup tenggelam dalam kelam, meninggalkan jiwa yang rontok membara. Ini adalah contoh jadi penerapan majas di dalam puisi. Nah ini ada analisis majas dalam puisi yang tadi. Jadi personifikasinya benda mati ketika seperti manusia itu adalah majas personifikasi. Malam menangis pelik memeluk bumi. Jadi digambarkan bahwa malam digambarkan bisa menangis dan memeluk. Kemudian yang kedua adalah hiperbola, melebih-lebihkan kenyataan. Tangisannya menenggelamkan seluruh semesta. Hujan lebat dilebih-lebihkan hingga seolah menenggelamkan seluruh alam semesta. Itu kan tidak mungkin sebenarnya. Tapi dalam majas itu mungkin. Kemudian majas metafora itu adalah perbandingan langsung tanpa kata hukum. Kamu sang matahari di hidupku, membandingkan sosok kamu secara langsung sebagai sumber cahaya atau pemberi semangat matahari. Asifah matahari di hidupmu. Dan sebagai metafora perbandingan langsung tanpa kata. Lanjut. Kita setelah tadi mengetahui terkait pengertian majas personifikasi, metafora, kemudian hiperbola, dan contoh-contohnya. Setelah ini saya ingin mengetahui apakah kalian sudah cukup memahami terkait itu. Nanti kelompoknya satu deret, silakan perwakilan nanti satu orang untuk maju membacakan hasil dari diskusi anak-anak. Waktunya 15 menit atau 20 menit. 20 menit. Nah ini boleh kita tolong depan. Dibagikan. Nanti mengajarkan di belakang aja. Diberi nama yang boleh dan tukar meja. Silakan 20 menit. Tukar meja. Nanti di sini yang maju Cesa. Sini nanti Muhammad Raja Bani. Ini Desa. 20 menit.
Contohnya satu kalimat saja. Di PPT. Ya, dari kesulitan boleh angkat tangannya. Kesulitan, yes. Di belakang. Ini nama kelompok, misalnya nama pendek depan semua. Yang tidak mengerjakan tidak bisa ditulis. Ini nama kelompok, nama depan. Kalau yang mengerjakan terus di sini. Ini di sini nanti mengerjakannya. Di belakang ini caranya. Jawabannya aja. Soalnya sudah ada di depan. Ini nama teman saja yang tidak mengerjakan sudah ditulis. Kemudian di belakang jawabannya. Oke. Awas ini bolong-bolong. Dikasih apa? Bolong-bolong ini. Yang ada kesulitan boleh ditanyakan. Terkait majas. Kepala batu. Oh, enggak. Kepala batu bukan kepala batu. Batu itu sifatnya apa? Buah bibir itu bukan buah di bibir. Neneng buah di bibir. Buah bibir. Ya, buah bibir. Ya, buah bibir itu ya seperti itulah. Ya. Kita update ya bagian ini ya. Itu contoh bagaimana kita memahami tiga majas sementara. Contohnya. Jadi personifikasi itu terkait benda mati atau aksi manusia. Kemudian untuk hiperbola itu majas yang sangat lebay atau berlebihan. Ya. Metafora perbandingan langsung. Nah, ini mana? Ini kamu artikan. Buat bibir itu apa? Bintang kelas itu apa? Bintang kelas. Misalnya Cesa 3 tahun berturut-turut sebagai bintang kelas 4. Nah, misalnya contoh yang lain tapi itu contoh. Semua meras keringat itu artinya apa? Bakar semangat itu artinya apa? Kemudian baru dibuatkan satu kalimat yang mewakili ini. Misalnya ayahku namanya Ambon, dia setiap hari memeras keringat. Tapi memeras keringat tahu? Nah, itu contoh. Ini diartikan. Karena buah bibir itu apa? Bukan buah di bibir. Tenang, kepala batu itu apa? Batu itu sifatnya apa? Itu dalam artian orang yang sifat keras itu disebut apa? Nah, itu nanti sudah ada artinya semua. Kemudian ini pertanyaan.
sudah ada api semua, kemudian dibuatkan satu kali foto, satu. Kemudian Desta pulang ke Pemalang menjadi buah bibir tetangga karena membawa mobil jengguar. Boleh. Nah, kemudian nanti dicari. Aura berkepala batu karena sulit diberitahu, diberi masukan. John, ini melambai ini tadi sudah ada contohnya tadi. Melahap ini. Nah, kemudian memeras keringat. Memeras keringat ini orang tuamu kerja dari pagi sampai malam tanpa kenal lelah. Itu namanya apa? Kerja apa? Itu biasanya termasuk arti dari memeras keringat. Silakan dikerjakan. Ada pertanyaan? Bintang kelas contohnya. Kisah 2 tahun berturut-turut menjadi bintang sekolah karena gemar belajar dan coba baca temennya tahu, temennya tahu kali, kelompok sebelah tahu kali, yang beda kelas tadi. Tirta Priyo menjadi bintang kelas karena membawa kelas 4 sebagai finalis futsal 17 Agustus. Contohnya. Nah, satu lagi ya nanti ya. Kita mau ulangi. Semoga besok asapnya nggak jauh-jauh dari jauh dari. Bang, Pak langsung jawab ya. Maju Pak Wei. 10 menit lagi. Salah. Buah bibir itu ibarat kamu mempunyai barang baru, kemudian tetanggamu berbicara sama tetanggamu yang lain, si Laras punya barang baru, contoh. Ini ya ingatkan prinsip ini ya, label perbandingan cepat Majas PHM, personifikasi pencas benda mati dan yang ditambahkan aksi seperti manusia yang diperbulan untuk majas yang sangat lebay berlebihan. Kemudian ada metafora itu perbandingan langsung. Sudah selesai? Kabar? Buah bibir itu misalnya Bali pulang dari Jakarta itu pakai motor B, kemudian Arsa itu lagi nongkrong di Gadu tidak, terus Kampling, terus Arsa terus ada si Rehan datang, terus si apa Bali bawa motor baru mulai hiasannya seperti itu. Hiasannya seperti itu.
Yang apa? Oh kan dua bibir itu di atas sih di pusat 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 pembicaraan. Itu gosip kok, bukan gosip. Orang-orang ditulis rasan-rasan mau bahasa Indonesia itu ditulis rasan bisa? Maksudnya guys itu prinsipnya itu bisa diakhiri nggak nih? Apa coba? Apa? Main? Oh ya. Bisa. Nah, oke, nomor 1 kelompoknya Cesa sudah selesai nomor 1 sudah selesai nomor 1 kelompoknya Badis nomor 1 sudah selesai. Ini satu sudah selesai. Pak, kamu lorot Pak? Waktu kamera tuh. Juga Jol, Pak duduk. Ketan ketok sih. Lorot. Mungkin harus selamat untuk tuanya. Apa? Ditulis, sampai kamu jangan nanti diberi tugas sendiri nanti. Kalimatnya mana? Channel Laras adalah kepala batu. Alika menjadi buah bibir setelah kepergok mencuri buah mangga. Nomor 1 sudah selesai? Apa ya? Gaun berapa mas? Dan jangan nggak usah ditulis. Oke. Ya. Maksudnya ini orang lo buah bibir yang tepat loh. Buah bibir yang tepat. Yes. Yes. Kalimatnya itu misalnya yang pertama bintang kelas ini atau Raras menjadi bintang kelas dari kelas 3 sampai kelas 4. Misalnya bintang kelas itu ibarat
anggrek di tepi jurang. Jadi sangat mudah. Lanjut. Pintar gini, men. Ayo. Rara sudah sampai ke kalimat dari mengartikan kata dari majas-majas itu kalimat. 10 menit lagi, yo. 10 menit lagi. Tersutan. Tidak. Aman tenang. Saya sudah belajar di sana. Ya lanjut. Kalimatnya apa? Kalimatnya? Aku biasa orang kecil. Yoga anaknya si itu, maksudnya anaknya Pak Dagang, anaknya Pak Beni, anaknya Pak Gendon, anaknya Pak Yusuf, Pak Hidra, jangan anaknya Pak itu kok. Mana kalimatnya? Sebenarnya mau maju nanti ya. Maju soal. Diperhatikan ya, saat menjawab ini ya, tabel cetarnya ini ya, bahwa personifikasi itu benda mati dan aksi manusia yang diibaratkan seperti manusia. Kemudian hiperbola itu majas yang lebay atau berlebihan. Metafora itu julukan atau perbandingan langsung.
Oh. Ya, oke. Lanjut. Nomor 1 sudah selesai. Silakan nomor 1 dulu kita maju. Nomor 1 dulu. Nomor 1 dulu silakan bisa maju. Perhatian dulu yang lain. Perhatian depan. Oh, tapi nomor 1 dulu kita bahas. Silakan maju sisa. Nah, pertanyaannya dibaca. Tolong diperhatikan temannya. Yang laki-laki, diperhatikan temannya. Bahwa ini terdapat 3 kiasan yang sering digunakan dalam kasus metafora. 1. Buah bibir. Buah bibir adalah menjadi pusat pembicaraan orang lain. Kepala batu adalah keras kepala. Bintang kelas adalah juara kelas. Oke, silakan. Jelaskan apa arti dari masing-masing kata kiasan tersebut. Kepala batu. Tahu nggak, anak itu dibilang yang paling baik, dia malah kepala batu. Nanti perbaiki kata-katanya nanti ya. Lanjut. Tahu nggak anaknya Pak Ardi? Lanjut. Anaknya Pak Ardi itu jadi kita kelas loh. Oke. Buah bibir, tahu nggak? Si Boni itu jadi buah bibir para warga. Oke. Itu tadi ada kata-kata tidak langsung. Jadi kalau bisa kalimatnya sesuai struktur. Ya, kalimat yang sesuai struktur kalimat. Silakan diubah di belakang dan dilanjutkan nomor 2. Next. Selanjutnya gendis. Raja Bali. Gendis. Gadis. Gadis. Enggak, diperbaiki di bawahnya aja. Agak keras gitu. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa nih. Teman-teman diperhatikan ya. Silakan. Ini tadi terus perhatikan. Silakan. Ada yang lain? Yang suaranya agak keras? Desa, masuk. Kasihan. Udah guyu calana-calana ya. Desa. Ini sorry. Udah satu lain berdua. Ke toilet berdua ayo sampai. Cepet. Nah. Perhatikan ini dari deret kakek sini. Yo. Komedi ya. Siapa yang belum menjadi bahan dibangunkan? Maksudnya buah bibir artinya apa itu? Maksudnya buah bibir terus artinya? Buah bibir terus artinya? Aku sebagai video. Buah bibir itu adalah artinya menjadi bahan tangga. Artinya menjadi bahan tangga. Lanjut. Kepala batu. Kepala batu. Ya, keras kepala. Contoh, orang yang suka dibilangi. Bintang kelas. Bintang kelas itu dulu. Contoh
Stop. Murid berprestasi. Oke, sekarang kalimatnya. Kepala batu. Oh, orang, gak urut. Urut gak apa-apa. Yo. Orang salah dari tahun 30. Nah. Salah satu murid yang berprestasi di kelas. Oke. Terus. Terus, ketiga. Wah, bingung deh. Dikasih tahu kan? Dikasih tahu nih. Kita kan kebetulan dikasih nama misalnya yang kepala batu itu yang lain sama desa. Sudah, silakan diperbaiki. Sekarang lanjut nomor sudah. Hari. Nomor satu. Sama. Selo. Kasih selo. Nah. Dikasih tahu dulu temannya itu. Kemudian nanti artinya apa? Bisa seperti ini juga tidak. Bingung. Nomor 2 sudah selesai kan? Nah. Subjek predikat. Nah. Yang mana? Saya menemui seorang namanya ternyata dia langsung di situ nggak apa-apa, di bawahnya nggak usah dicoret di bawahnya, silakan langsung aja. Sesuai kalimat. Kepala keras. Ya. Kepala keras ini. Oh. Nah, ini yang pertama. Kepala keras nih. Kalimatnya kepala batu kepala keras. Kalimatnya ada. Kalimatnya itu. Maju Pak, maju. Tadi. Itu jauh dulu. Silakan dibaca. Buah bibir. Nah, ini betul. Ini contohnya dong. Kopang. Nah, contoh yang bisa baik. Apa ini? Tujuannya apa ini? Nomor loro. Nomor 2. Perumpamaan gue. Salah. Lanjut. 3. Taekwondo. Yang beda kelas. Betul, bisa terakhir. Lanjut nomor 2. Itu berarti yang A, yang nomor ya kata A dan B salah. Nanti di revisi lagi nanti. Sekarang lanjut nomor 2. Semua lanjut nomor 2. Lanjut. Nanti diberi sih. Kalau waktunya rapi kok mau. Lanjut. Nomor 2 5 menit.
Nomor 2 cukup satu saja, satu kata saja. Yang mana? Terserah. Kemudian, misalnya melambai atau melahap, beri salah satu. Kemudian yang hiperbola juga. Yang nomor 2 ini kan 3, beri salah satu dulu. Dan nomor 3 juga sama, beri salah satu dulu. Melambai ini loh. Melambai ini luas ya loh. Itu loh bahasa personifikasi apa? Tadi ada contoh pohon melambai itu loh. Nah, silakan. Nomor 2 satu saja dulu. Nomor 3 juga satu saja dulu. Nah, nanti buat mempercepat waktu. Nanti ada evaluasi satu kali lagi. Melambai. Itu melambai ini warna bentuk melambai dalam artian personifikasi itu. Boleh dimasukkan lagi. Boleh dimasukkan lagi. Yang nomor 3 juga satu aja dulu nggak apa-apa. Nanti kemudian kalau sudah selesai nanti dibubuhkan panas. Kita dalami lagi hari Selasa. Dan Selasa bersama Bu siapa ya? Dari lima menit lagi ya. Kalau yang nomor 3 satu aja sama. Yang waktu ini datang. Makian boneka. Ya. Oke. Itu aku melambai itu saat jadi pejabat itu seperti manusia loh, seperti manusia ini loh. Seperti manusia. Yes. Tadi sudah nomor 2. Nomor 2. Desta. Nomor 2. Rasa orang bujur. Beden. Nomor 2. Laras Pak jelas. Melambai dudu sing ngene wong lanang ngene. Melambai sing seperti contoh tadi lho. Itu melambai sing wong lanang ngene. Ngene lho.
Yo, silakan. Laras maju, pelan-pelan. Maju. Nomor 2. Baca. Langsung aja. Ya. Langsung. Ya. Langsung. Langsung pertanyaan. Lanjut. Terus. Pohon yang melambai, oke. Kita lanjutkan. Karena setelah diambilkan dari teman-teman itu kita lanjutkan besok. Diambilkan kertasnya. Dengar. Silakan kembali menghadap sini. Nanti untuk ujiannya tidak jauh-jauh dari ini. Yang bahasa Indonesia. Jauh-jauh dari ini. Dari fokus kita lanjutkan. Ya. Mungkin setelah kita lanjutkan, anak-anak hari Selasa kita kerjakan lagi uraiannya kelompok itu. Semoga lebih paham. Jangan lupa tapi tetap di rumah belajar. Laras, saudara. Ini di sekarang mulai lanjut. Diguyu pak kepala loh. Kamu mulai. Lanjut. Wah, sekacau dan jam terakhir. Majas hiperbola. Itu adalah majas melebih-lebihkan sesuatu. Kayak bahasa ini digunakan untuk mendramatisasi rasa sakit atau usaha keras yang ia lakukan demi pasangannya. Dalam lagu 1 bulan Bernadia, liriknya sedang aku di sini hampir gila. Itu penjelasannya, lirik dari lagu Bernadia. Itu adalah ungkapan hampir gila, merupakan hiperbola untuk menggambarkan rasa stres dan kesedihan yang amat sangat setelah putus cinta. Kata orang, siap mencintai, siap terluka. Nah, itu lagunya Bernadia dengan balutan majas hiperbola. Lanjut. Lagu yang kedua yaitu lagu Kini Mereka Tahu. Liriknya, dari dulu ku lebih-lebihkan semua sifat aslimu yang hancurkanku. Penjelasannya, kata hancurkanku merupakan hiperbola untuk menggambarkan rasa sakit hati yang sangat mendalam akibat sifat asli pasangannya. Itu juga masuk ke hiperbola. Jadi banyak lirik lagu itu menggunakan majas yang berlebihan, majas berlebihan. Lanjut, ini tadi tabel perbandingan cepat atau TPC. Majas personifikasi, kunci utamanya untuk memahami majas personifikasi adalah benda mati diibaratkan hidup seperti atau diibaratkan mereka melakukan sesuatu seperti manusia. Contohnya, pena itu menari-nari di atas kertas. Kemudian untuk majas hiperbola itu adalah majas yang sangat lebay atau berlebihan. Contoh singkatnya, tugas ini membuat otakku meledak. Kemudian majas metafora, kunci utamanya adalah julukan atau pergantian langsung. Dia adalah tulang punggung keluarga. Ada yang tahu arti tulang punggung keluarga? Ya? Tulang punggung keluarga belum terbayang. Tulang punggung keluarga yang bekerja keras, yang menafkahi. Pintar kan?
Kesimpulan inti pada siang hari ini bahwa majas personifikasi adalah gaya bahasa yang memanusiakan benda mati seolah-olah benda tersebut hidup dan bertingkah seperti manusia. Kemudian hiperbola adalah gaya bahasa yang melebih-lebihkan kenyataan secara ekstrim untuk memberikan efek dramatis atau penekanan emosi. Yang terakhir adalah metafora, adalah gaya bahasa yang membandingkan dua hal secara langsung berdasarkan kemiripan sifat tanpa menggunakan kata hukum seperti bak, laksana, atau seperti. Itu adalah kesimpulan pada siang hari ini untuk memantapkan persiapan ASAP, asesmen akhir jenjang. Kita ada post test seperti awal tadi. Semoga nilainya tidak 20. Karena dari 5 soal tadi itu 3-nya nanti masuk soal bahasa Indonesia. Kita cek lagi. Mulai lagi post testnya. Sinyalnya jelek. Bulat. Sinyalnya lagi. Muter-muteran. Oke, kita kerjakan lagi. Dari tempatnya Raras, kita kerjakan lagi post test ya, yang pretest sebelum tadi. Semoga sedikit masuk materinya. Cesa B. Lanjut yang laki-laki. Rerumputan malam menari-nari di terpa angin menyambut rembulan yang mulai menampakkan diri. Gaya bahasa yang digunakan pada baris pertama puisi adalah rerumputan malam menari-nari di terpa angin. C. Yakin? C. Lanjut. Sini. Perhatikan kalimat-kalimat berikut. 1. Pertanyaannya, kalimat yang menggunakan majas metafora ditujukan nomor 1. Pena itu menari-nari di atas kertas putih. 2. Perpustakaan adalah gudang ilmu bagi para siswa. 3. Suara petir itu menggelegar, membelah langit malam. 4. Perusahaan itu bangkrut karena ulah para tikus berdasi. Apa? A, B, C, D, E. Satu, 2. Majas metafora. Gini, mencari itu sebetulnya ini sih. Ini dulu. Kabar. B. Kita lanjut. Laras, perhatikan kutipan lirik lagu pop berikut. Kau adalah matahari di dalam hidupku, menerangi setiap langkah sepi. Ungkapan kau adalah matahari merupakan contoh penggunaan majas A, metafora.
Lanjut lagi. Di antara kalimat berikut, manakah yang mengandung majas hiperbola? Majas hiperbola adalah majas yang berlebihan. Satu, dua, tiga. C. Mari kita lihat nilainya. Semoga lebih tinggi dari pretest tadi. Oke. Bagus. Bagus. Oke. Oke. Nah, terima kasih. Ini waktunya. Oke, mari bersiap. Belum kok, kita tutup kok. Tadi kita diawali dengan berdoa. Mari kita akhiri juga dengan berdoa. Tapi sebelumnya, tolong Bani bagikan ini berjalan di rumah. Khusus Selasa di bawah. Jangan sampai hilang. Apa sih gede? Oh, gede. Makasih Pak. Mudah-mudahan cocok nih Pak. Laras, silakan masih. Pimpin doa. Doa apa? Silakan. Mari. Oh, mari berdoa dulu. Laras. Laras. Disiapkan dulu teman-temannya. Nah, tadi kalau dibagi temannya. Jangan lupa yang sering tidak berangkat, mohon untuk 2 minggu 3 minggu ini berangkat terus. Kalau tidak nanti prestasinya saya kosongin di rapot saya tulis alfa. Terima kasih atas waktunya. Semoga sehat selalu. Jangan lupa tugas yang dikerjakan. Selamat sore. Silakan dari sini. Dan saya dulu. Silakan. Rasa malu sama maraton ya. Sekarang nyala lagi. Ngamuk ya. Tadi